Bismillahirrahmanirrahim. Ila qaulihi rahimahullah. Kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqa'iqi 'ilmi sirri wa jami'i syarhi ajaibil qalbi illa ma yufsidu 'alaika ibadatak. Seperti itu, tidak diharuskan kepada kita semua untuk mempelajari daqa'iq. Itu artinya secara detail, atau yang saya sebut tetek bengek kemarin ya. Jadi ilmu sir itu juga tidak wajib kita pelajari sampai sedetil-detilnya, sampai tetek bengeknya, nggak diwajibkan. Beliau mengatakan di sini wa jami' syari' ajaibil qalb, kita juga tidak diwajibkan untuk mempelajari keajaiban-keajaiban hati ya, illa ma yufsidu 'alaika ibadatak. Untuk keajaiban hati, teman-teman, di juz ketiga kitab Ihya ya, Imam Ghazali membahasnya secara panjang lebar dan komprehensif. Illa ma yufsidu 'alaika ibadatak. Jadi yang harus kita pelajari untuk ilmu sir ini, ilmu tentang hati ini adalah sesuatu yang dapat merusak ibadah kita. Kemarin sudah kita sebut teman-teman yang dapat merusak ibadah itu salah satunya riya. Kemarin saya contohkan riya itu ibarat api, sedang ibadah kita adalah kayu kayak gitu. Riya ini berpotensi untuk merusak ibadah kita, sehingga memang kalau kita tidak tahu bahwa kita sedang riya, itu menyebabkan ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Fayajibu 'alaika ma'rifatu litajtanibahu. Oleh karena itu wajib kita pelajari supaya kita jauhi. Wa ma yalzamuka fi'luhu kal ikhlas wal hamdi wasyukri wa tawakkuli wa nadzalika falzamuka ma'rifatu litu'addiyahu. Dan sesuatu yang harus kita lakukan seperti ikhlas, kemudian ada memuji Tuhan, ada kesyukuran, ada tawakal dan sebagainya, wajib kita ketahui untuk kita laksanakan. Jadi kan teman-teman, proses ibadah itu nggak cuman proses fisik ya, yang takbir kemudian ruku sujud, tetapi dia kalau apa yang bisa kita pahami, ada ruhnya, ada ruh yang harus juga diperbaiki ketika kita mengerjakan ibadah. Maksudnya bahwa ibadah itu jangan sampai hanya fisik saja, tetapi hati kita tidak kita ikuti. Oleh karena itu yang harus kita perbaiki sebelum kita beribadah itu tahu mana yang dapat merusak ibadah-ibadah yang kita lakukan, kemudian mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki ibadah kita. Seperti ikhlas, ada kesyukuran, ada tawakal. Karena memang ada ibadah yang dalam rangka kesyukuran, ada ibadah yang memang dalam rangka untuk memuji Tuhan dan sebagainya ya. Itu sempat dibahas Imam Ghazali di awal kitab ini sih sebenarnya, perjalanan seorang hamba ketika beribadah pada Tuhan. Jadi itu wajib kita pelajari. Wa amma ma siwahu fala. Adapun yang selain dari itu, semua yang sudah kita sebutkan itu tidak diwajibkan dan tidak diharuskan untuk kita pelajari. Jadi sama dengan ilmu tauhid yang kemarin sudah kita bahas. Jadi nggak kita diwajibkan untuk mengetahui tetek bengek ilmu tauhid sampai furu'iyahnya atau cabang-cabangnya ya istilahnya. Begitu juga dengan ilmu sir, jadi tidak banyak. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi minal buyu' wal ijarat wan nikah wat talaq wal jinayat. Begitu juga tidak harus kita pelajari semua bab dalam fikih. Misalnya bab yang selain yang sudah kita sebutkan kemarin, ada sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu nanti ada bab fikih yang lain, ada buyu, jual beli, wal ijarat itu sewa menyewa, wan nikahi tentang nikah, wat talaq tentang talaq, wal jinayah tentang kejahatan. Jadi kita tidak harus mempelajarinya. Yang diwajibkan dalam konteks ilmu syariat adalah sesuatu yang dengan itu kita bisa melaksanakannya, kayak sholat lah. Kita harus tahu caranya bagaimana sholat. Kan nggak mungkin kita sholat kalau kita nggak tahu caranya.
begitu juga dengan toharoh dan sebagainya ya. Namun sekali lagi tetap sih sifat pengetahuan itu dia secara logika aja sih sebenarnya. Mau jual beli, kalau kan nggak mungkin kita jual beli kalau kita tidak tahu kayak gitu, sehingga harus ditahu dulu ilmunya, meskipun ini tidak diwajibkan ya, tapi secara umum ilmu itu seperti itu. Jadi ilmu dulu baru bisa kita eksekusi kayak gitu. Beda konsepnya nanti di hal-hal lain ya, memang ada yang praktek ilmu itu beda konteksnya dan beda bab ya. Kita lanjut, wa innama kullu dzalika fardun 'alal kifayah. Jadi semua yang sudah disebutkan tadi dari buyu, ijarah, wan nikah, tolak, jinayat itu hukumnya fardu 'alal kifayati, hukumnya fardu kifayah. Di dalam fikih teman-teman kita mengenal istilahnya muqallid ya. Muqallid itu maknanya pengikut atau mengikuti ya, mengikuti tanpa tahu alasannya. Jadi istilah muqallid ini kalau dalam fikih itu kita mengikuti seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu mereka yang berijtihad dari hasil kajian mereka dari Quran dan hadis yang banyak itu. Kemudian contoh yang mujtahid mutlak itu ada Imam Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki dan Hanafiyah yang umum kita ketahui. Mereka adalah mujtahid mutlak dan mereka lah yang diikuti dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya. Yang untuk ukuran kita nih yang tidak belajar banyak tentang agama, kita itu masuk dalam kategori muqallid kalau menurut Imam Syekh Ali Jum'ah ya, mufti Mesir, di dalam bukunya bisa dibaca judulnya Bekam Bid'ah itu. Untuk orang awam itu istilahnya muqallid dan dia bisa mengikuti seorang ustaz. Tidak harus dia mengikuti Imam Syafi'i katanya. Asal ustaz itu dia dikenal keilmuannya seperti apa. Enggak harus langsung ke ulamanya langsung sih kata Syekh Ali Jum'ah. Jadi begitu teman-teman. Baik fikih, kemudian ilmu sir dan ilmu tauhid itu sekali lagi bukan tetek bengek ini yang perlu kita ketahui, tetapi hanya beberapa saja. Kalau Imam Ghazali menyebutnya kalau tauhid itu seukuran bagaimana ibadah kita sah, kalau ilmu sir itu bagaimana ibadah kita supaya tidak menjadi ibadah sia-sia. Kemudian fikih yang ilmu syariat itu seukuran kita bisa eksekusi ibadah-ibadah kita. Mungkin hanya itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten bacaan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.